Halo guys, balik lagi ke bab yang pertama tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Namun kali ini kita akan membahas subbab yang kedua mengenai biologi sistem gerak manusia. Kita bahas tentang yang rangka dulu ya. Pada rangka ini, coba deh misalnya saya mau bilang dulu ke kamu. Coba amatin orang atau kamu sendiri pada saat duduk. Kenapa sih tubuh kamu atau teman kamu itu bisa dapat duduk dengan tegak? Apa sih yang membuat tubuh kalian tuh seperti itu? Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita lihat gambar di samping. Nah, kamu ingat nggak waktu perkemahan Kamis Jumat? Kan kita menggunakan apa itu namanya? Ya, betul, itu adalah tenda. Nah, apabila kamu memperhatikan gambar tersebut, seandainya kain tenda diibaratkan sebagai otot, sedangkan tiang tenda itu ibaratnya sebagai rangka. Dapatkah kamu menyebutkan fungsi dari rangka? Nah, kita lihat lebih dalam. Setelah mencermati gambar di samping, kamu dapat mengetahui bahwa tubuh manusia itu terdapat banyak banget tulang-tulang. Nama-namanya juga banyak. Nah, misalkan pada anggota tubuh bagian tangan itu terdapat 6 jenis tulang, yaitu ada lengan atas yang disebut humerus, tulang pengupil radius, tulang hasta ulna, tulang pangkal telapak tangan karpal, dan tulang ruas jari adalah falang, dan tulang telapak tangan metakarpal. Apabila dihitung, jumlah seluruh tubuh manusia dewasa ini terdiri dari 206 tulang loh. Nah, secara umum ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh. Nah, satu, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Nah, yang kedua, melindungi organ dalam, misalkan tulang rusuk, melindungi jantung, paru-paru, tengkorak, melindungi otak. Nah, yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif kamu sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang keempat, pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha, femur, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah loh, yaitu sel darah yang dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Kita masuk ke struktur tulang. Pernah nggak sih kamu melihat tulang paha ayam? Kan kamu sering makan ayam tuh. Apa sih bentuk tulangnya? Seperti pada gambar 1.2. Coba bayangin itu paha ayam ya. Nah, bila kita perhatikan, ternyata struktur tulang itu nggak halus loh, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya. Nah, terdapat titik-titik kasar, terus lekukan, tonjolan, dan lubang. Kalau kamu gigit tuh sampai bagian dalam tulangnya. Fungsi yang berbeda-beda lekukan dan tonjolan itu berfungsi sebagai tempat nempelnya otot. Nah, lubangnya itu berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Sementara permukaan tulang itu ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat yang disebut periosteum. Nah, periosteum ini terdapat pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting loh dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau yang disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak juga mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor. Nah, sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh dan patah. Sementara tulang spons pada bagian bawahnya, pada bagian atas tuh lihat ada tulang spons. Dalam tulang pipa terdapat di daerah ujung tulang, ya kan? Tulang spons ini kurang kompak dan mempunyai banyak ruang kecil yang terbuka. Nah, saluran-saluran itu di tengah tulang panjang diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum. Sumsum merah tulang berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons, sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Pada orang sehat, sumsum tulang merah menghasilkan sel darah merah dan dengan kecepatan sampai 3 juta sel per sekon loh. Nah, sel-sel darah putih juga dihasilkan di dalam sumsum tulang, tetapi lebih sedikit jumlahnya.
Ujung tulang panjang ini ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak dan lentur, yaitu disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Selain ini, di ujung-ujung tulang panjang, tulang rawan juga dapat ditemukan di ujung-ujung tulang rusuk, dinding-dinding saluran pernapasan, hidung, dan telinga. Nah, yang kedua, ada macam-macam tulang pada sistem rangka. Nah, bentuk tulang itu ada pada tangan, ada tulang jari, ada tulang pipi. Coba sekarang diraba deh tulang-tulang lengan bawah, tulang jari, tangan, tulang pipi. Kamu akan merasakan bahwa bentuk dan ukuran tulang-tulang tersebut pasti nggak sama. Bentuk tulang manusia itu dibagi jadi 4, yaitu tulang panjang, yaitu ada tulang lengan, humerus, tulang pipi, misalkan tulang dada, sternum, tulang pendek, misalnya tulang ruas jari atau falang, tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung, vertebra. Agar kamu memahaminya, coba perhatikan gambar 1.2. Lakukan diskusi dengan temanmu untuk mengklasifikasikan 10 jenis tulang berdasarkan ukuran dan bentuknya agar mempermudah susunan data tersebut dan dimasukkan ke dalam tabel yang ada di buku kamu ya. Lalu hasilnya difotoin, dikasihkan ke Miss. Perkembangan tulang. Kita lihat di sini. Tulang yang ada di tubuh kita itu kan merupakan suatu benda yang keras. Meskipun demikian, tulang bukan suatu benda yang memiliki ukuran tetap. Beberapa bulan sebelum kamu dilahirkan, tulang kamu itu tersusun dari kartilago tulang rawan. Secara bertahap, tulang rawan akan berkembang menjadi tulang keras. Akan tetapi, pada perkembangannya tidak semua tulang rawan pada tubuh manusia menjadi tulang keras. Untuk membuktikannya, coba pegang daun telinga kamu, kemudian lipatlah perlahan. Dapatkah kamu melipat daun telingamu? Nah, pernahkah kamu berpikir mengapa tulang pada daun telinga dapat dilipat? Tulang pada daun telinga itu dapat dilipat karena tulang yang terdapat pada daun telinga itu adalah tulang rawan. Dapatkah kamu menyebutkan contoh tulang rawan yang lain? Tulang hidung ataupun tulang rawan penyusun persendian adalah contoh tulang rawan. Nah, tulang-tulang tersebut akan tetap menjadi tulang rawan sampai manusia menjadi tua. Pada saat janin calon bayi itu masih dalam kandungan, hampir semua tulang itu mengalami perkembangan, ya kan? Setelah kelahiran, tulang rawan tersebut berkembang menjadi tulang yang keras. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras itu disebut osifikasi. Apa sih, gimana sih proses osifikasi? Proses osifikasi itu berawal dari tulang rawan. Tulang rawan membentuk ya, bentuknya mirip dengan tulang dewasa. Selain itu, tulang rawan memiliki rongga yang terdiri oleh osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblas akan membentuk osteosit, sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah, kemudian meluas, lalu sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang berbentuk itu terdapat pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini akan membawa mineral dan kalsium sehingga tulang rawannya jadi keras. Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Pada saat kamu lahir, jumlah seluruh tulang yang ada pada sistem rangka kamu adalah 270 tulang. Seiring bertambahnya usia, beberapa tulang akan mengalami fusi. Nah, misalkan tulang tengkorak dan tulang ekor. Oleh karena itu, ketika kamu sudah dewasa, tulang penyusun sistem rangka ada 206 tulang. Nah, sampai di situ, semoga mengerti ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye.